Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dengan saya Muhammad Isya Arafat dengan NIM 187241061. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel dengan judul Customer Segmentation in Digital Marketing using a Q-Learning-based Differential Evolution Algorithm integrated with K-means clustering. Baiklah, selanjutnya. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang artikel, tujuan penelitian artikel, metode yang digunakan pada artikel yang akan terbagi menjadi tiga bagian, kemudian hasil penelitian artikel yang nantinya juga akan terbagi menjadi tiga bagian, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, lalu implementasi Python dari program yang telah saya buat, dan diakhiri dengan referensi. Selanjutnya, oke, masuk ke latar belakang. Eh, Alasan yang melatar belakangi penulisan artikel ini, yang pertama, karena adanya ekonomi digital yang sekarang ini berkembang pesat. Jadi digital marketing menjadi komponen kritis dalam ekonomi digital yang didorong oleh pengetahuan dan informasi. Yang kedua, atau alasan kedua, yakni segmentasi pelanggan itu sama dengan kunci sukses. Segmentasi memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan unik tiap kelompok pelanggan untuk strategi yang lebih tepat sasaran. Alasan yang ketiga, yakni tantangan yang ada. Data dari banyak sumber tidak akurat atau tidak lengkap, preferensi pelanggan yang dinamis, dan metode konvensional yang tidak memadai. Pada artikel ini diberikan solusi yang disarankan, yakni dengan reduksi dimensi menggunakan correlation matrix plus PCA, kemudian menggunakan metode adaptif berbasis Q-learning untuk differential evolution, kemudian integrasi K-means dengan Q-learning differential evolution atau K-means QLDE, lalu lakukan validasi menggunakan 4 metode machine learning, dan menggunakan dataset Kaggle Customer Segmentation yang merupakan real data. Selanjutnya, masuk ke bagian tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk membuat framework segmentasi baru. Memperkenalkan framework segmentasi pelanggan yang meningkatkan kualitas segmentasi dengan mereduksi dimensi fitur dan mengintegrasikan algoritma differential evolution berbasis RL dengan K-means. Yang kedua, metode adaptif Q-learning untuk differential evolution. Mengusulkan metode penyesuaian dinamis, scaling faktor berbasis Q-learning, meningkatkan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi masalah dan menghasilkan pencarian yang lebih optimal. Kemudian, yang ketiga, validasi praktis dengan machine learning. Menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal, lalu menguji akurasi klasifikasi hasil. Clustering menggunakan 4 metode machine learning yang populer, KSVM atau uh, kernel support vector machine, lalu detail atau decision tree, lalu menggunakan ADABUS, dan ANN atau Artificial Neural Network. Yang keempat, analisis segmen pelanggan digital. Menganalisis karakter tiap segmen pelanggan berdasarkan cluster center untuk mendukung formulasi strategi pemasaran digital yang lebih tepat sasaran bagi pelaku bisnis. Selanjutnya, masuk ke bagian metode yang digunakan bagian satu, yakni membahas tentang overview pipeline. Nah, pada penelitian ini, pipeline dimulai dari melakukan load data atau atau sistem membaca datanya, lalu melakukan transform RVM, atau RVM disebut juga dengan recency frequency monitoring. Kemudian dilanjutkan dengan z-score normalization, lalu dilakukannya correlation plus PCA, kemudian elbow method, kemudian K-means plus QLDE, dilanjutkan dengan analisis cluster, dan diakhiri dengan klasifikasi machine learning. Untuk detail setiap tahapnya seperti ini. Tahap yang pertama dan kedua, yakni itu pre-processing. Dataset Kaggle yang awalnya dari 8 fitur asli, lalu dilakukannya transform RFM extended menjadi 11 fitur dari variabel 1 hingga variabel 2, variabel 11. Kemudian dilanjutkan dengan z-score normalization. Kemudian tahap ketiga atau dimensionality reduction, correlation matrix untuk redaksi multikolinearitas, kemudian dilakukannya PCA untuk memilih 6
prinsipal komponen pertama yang melebihi 90% variance data. Dilanjutkan pada tahap 4 dan 5, yakni clustering adaptif. Elbow method menentukan nilai key yang optimal. Pada artikel ini nilai key yang optimal adalah 6 cluster. Kemudian dilanjutkan dengan Q-learning differential evolution dengan mengoptimalkan initial cluster centers untuk key means. Dan pada tahap 6 dan ke-7, yakni analisis dan validasi. Mulai dibuatnya visualisasi seperti radar chart cluster centers, kemudian divalidasi dengan kernel support vector machine, ya, KSVM, decision tree, Adabus, dan artificial neural network dengan 80% data training dan 20% data testing. Plus 5 volt CV atau cross validation. Oke, selanjutnya masuk ke metode yang digunakan bagian kedua, yakni Feature Engineering and PCA. Nah, dari transformasi RFM tadi, nah, terdapat tabel 11 fitur hasilnya. Ini saya ambil dari tabel 1 artikel. Variabel 1 untuk menunjukkan resensi atau hari sejak pembelian terakhir. Variabel 2 menunjukkan frekuensi atau total transaksi. Lalu variabel 3 menunjukkan total produk yang dibeli. Variabel 4 menunjukkan total pengeluaran atau monetary. Variabel 5 menunjukkan rata-rata biaya per transaksi. Variabel 6 menunjukkan jumlah tipe produk berbeda. Variabel 7 menunjukkan rata-rata hari antar pembelian. Variabel 8 menunjukkan ekspektasi hari pembelian berikutnya. Variabel 9 menunjukkan asal negara UK dalam bentuk binary. Variabel ke-10 menunjukkan frekuensi pembatalan transaksi. Variabel ke-11 menunjukkan rata-rata pengeluaran bulanan. Setelah dilakukannya transformasi RFM, kemudian dilakukannya proses PCA, dimulai dari normalisasi data Z-score, kemudian menghitung matriks kovariansi, kemudian dekomposisi nilai agent, dilanjutkan dengan memilih principal komponen yang kumulatif variance datanya melebihi atau lebih dari sama dengan 90%. Nah, pada artikel ini diperoleh 6 principal komponen pertama dengan lebih dari 90% variance explain oleh 6 principal komponen tersebut. Next. Masuk ke bagian yang ketiga dari metode yang digunakan, yakni algoritma Q-learning differential evolution. Nah, itu kepanjangan singkatan dari differential evolution. Inisialisasi chaotic logistic mapping dengan nilai mu himpunan bagian dari 3,57 atau 4 untuk keberagaman populasi awal. Kemudian mutasi cluster guided, yakni top 50% individu terbaik digunakan sebagai panduan arah mutasi dengan rumus VI pangkat Q sama dengan ZL Q pangkat Q plus F dikali ZI1 pangkat Q dikurangi ZI2 pangkat Q. Kemudian crossover, vektor mutasi dikombinasikan dengan individu saat ini menggunakan crossover vektor CR. Nah, dilanjutkan dengan seleksi, survival of the fittest. Individu dengan fitness SSE atau sum of square errors lebih baik dibawa ke generasi berikutnya. Oke. Lalu untuk integrasi key learning, masalah differential evolution konvensional. Scaling faktor F bersifat tetap dengan tidak adaptif terhadap dinamika pencarian, yang tidak adaptif terhadap dinamika pencarian. Kemudian untuk solusi key learning, agent belajar menyesuaikan F secara otomatis dengan rumus Fi sama dengan Fi plus lambda I, di mana lambda himpunan elemen atau himpunan bagian dari minus 0,01 atau 0 atau plus 0,01. Kemudian dynamic epsilon greedy mencegah konvergensi ke optimal lokal dengan eksplorasi acak yang menurun seiring iterasi. Kemudian softmax selection, probabilitas aksi dipilih dengan softmax dari Q-table untuk eksploitasi yang lebih smooth. Dan yang terakhir Q-table structure, 2 states dikali dengan 3 actions dengan lambda, nilai lambda sama dengan minus 0,01 atau 0 atau plus 0,01 dengan reward sama dengan 1 jika offspring lebih baik dari parent dan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya. Nah, masuk ke bagian hasil penelitian bagian yang pertama, yaitu dataset dan clustering.
Saya akan jelaskan pada bagian kiri terlebih dahulu, yakni dataset dan preprocessing. Datasetnya bersumber pada Kaggle Customer Segmentation oleh Fabian Daniel pada tahun 2017 dengan fitur asli 8 kolom, yakni invoice no, stack code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, and country. Kemudian setelah RFM eh, berubah menjadi 11 fitur engineer dengan variabel 1 hingga variabel 11 per customer. Lalu dilakukannya normalisasi menggunakan syscore standardization. Kemudian direduksi menggunakan PCA yang menghasilkan 6 principal components yang lebih dari 90% variance dan dilakukannya eh, pencarian key optimal dengan key pada artikel ini yang bernilai 6 dari elbow method titik in flexi SSE atau sum of square L. Oke, selanjutnya pada bagian kanan yakni ada pie chart terkait proporsi 6 cluster Keyman's KLDE. Nah, pie chart ini saya ambil dari figur ke-10 pada artikel. Nah, dari pie chart ini terdapat 3 cluster terbesar. Yang pertama, cluster kedua dengan nilai 47,9%. Cluster kedua diberi nama price sensitive majority. Untuk penamaan cluster ini akan dijelaskan pada bagian hasil penelitian bagian kedua, ya. Jadi untuk klaster kedua ini kuantitas tinggi, frekuensi rendah. Dilanjutkan dengan klaster yang kelima dengan nilai 21,3% dengan performa seimbang di semua indikator, dan terakhir atau peringkat ketiga yakni klaster pertama dengan nilai 9,7%. Pengeluarannya tinggi dan sering beli. Next. Nah, ini yang saya maksud, yakni hasil penelitian bagian kedua, yakni analisis karakteristik tiap klaster. Untuk klaster pertama dengan nilai 9,7% yang diberi nama atau diberi julukan, ya julukan high value loyalist dengan deskripsi pengeluaran bulanan tertinggi, produk paling mahal, expenditure, kemudian frekuensi pembatalannya rendah. Jadi kalau berhadapan dengan individu yang masuk pada klaster pertama ini, prioritaskan program loyalitas dan premium membership. Dan pada lalu lanjut ke klaster kedua dengan nilai 47,9% diberi julukan price sensitive majority dengan deskripsi volume produk tertinggi, frekuensi dan pengeluarannya rendah, cenderung membeli item murah dan diskon. Jadi strateginya untuk menghadapi individu dengan klasifikasi klaster kedua ini dengan promosi dan diskon untuk mendorong konsumsi. Lanjut ke klaster yang ketiga dengan nilai 7,2% yang dijuluki sebagai High Expectation UK Buyers. Deskripsinya tingkat pembatalannya tinggi, mayoritas dari UK, lalu harapan kualitas produknya tinggi. Jadi, apabila berhadapan dengan individu klaster ketiga, maka optimalkan deskripsi produk dan proses pembayarannya. Lanjut ke klaster yang keempat dengan nilai 6,6%, indecisive UK shoppers. Deskripsinya pembatalan transaksinya tinggi, berasal dari UK, kemudian evaluasi ulang pembelian pasca order. Jadi, kalau berhadapan dengan individu klaster 4 ini, tampilkan info produk yang lebih jelas dan tambahkan jaminan. Lanjut ke klaster yang kelima dengan nilai 21,3%, dijuluki sebagai cautious weekend buyers. Deskripsinya pengambilan keputusan yang hati-hati, pembelian dominan di akhir pekan, dan lebih rasional dan terencana. Jadi, orang pada klaster kelima ini suka promosi dan suka sesuatu yang berkaitan dengan promosi dan event khusus akhir pekan. Terakhir di klaster yang keenam dengan nilai 7,3% dijuluki sebagai balance customer. Performa yang seimbang pada semua indikator tanpa preferensi ekstrim, perilaku stabil dan konsisten. Nah, di sini perlunya diversifikasi strategi marketing untuk retensi dalam menghadapi individu klaster 6. Oke, next. Masuk ke hasil penelitian bagian ketiga, yakni validasi dengan klasifikasi machine learning. Nah, klasifikasi machine learning. Oke. Pada bagian kiri terdapat gambar bar chart, yang mana bar chart ini berdasarkan tabel hasil klasifikasi. Nah, tabel hasil klasifikasi ini saya ambil dari tabel kedua pada artikel. Oke, jadi saya akan jelaskan tabel hasil klasifikasinya.
pada tabel hasil klasifikasi pada artikel eh, terlihat jelas bahwasannya ANN eh, menjadi klasifikasi machine learning yang paling tinggi nilai akurasinya, ya, paling tinggi nilai akurasinya, betul. Paling unggul atau yang paling terbaik dari eh, pada penilaian akurasinya. Nah, semua empat metode mencapai lebih dari 95% akurasi pada test set, yang menandakan atau membuktikan bahwa validitas dan kepraktisan hasil segmentasi K-means QLD ini. Nah, dari tabel hasil klasifikasi dapat direkomendasikan terdapat rekomendasi penggunaan, ya, dapat direkomendasikan suatu penggunaan. Jadi yang pertama, gunakan ANN jika akurasi yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena tes accuracy mencapai 99,38% dan itu adalah nilai yang terbaik. Namun 29 kali lebih lambat dari kernel support vector mesin. Oke. Nah, untuk rekomendasi yang kedua, yakni gunakan KSVM jika efisiensinya yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena akurasinya bernilai 97,17%, tetapi jauh lebih cepat dibanding ANN. Ya, 7,63 detik dibanding dengan 221 detik, ya kan? Oke, next. Kesimpulan dari artikel ini, yakni yang pertama, frameworknya itu terbukti efektif. Keyman's QLTI berhasil mensegmentasi pelanggan menjadi 6 klaster bermakna dengan karakteristik yang jelas dan berbeda-beda. Kesimpulan kedua, yakni QLDE meningkatkan Keyman's. Integrasi Q-learning membuat scaling factor differential evolution adaptif secara otomatis, mengatasi kelemahan utama algoritma differential evolution konvensional. Kesimpulan yang ketiga, yakni validasi machine learning mencapai lebih dari 95% akurasi. Semua empat classifier KSVM, decision tree, AWS dan ANN melampaui 95% akurasi pada test set dengan ANN yang paling baik atau yang terbaik untuk akurasi dan KSVM yang paling efisien. Keterbatasan dan arah penelitian selanjutnya. Kompleksitas QLD membuat interpretasi model lebih sulit dibanding Keynes biasa. Lalu, pada dataset besar, komputasi QLD bisa menjadi bottleneck kinerja. Kemudian untuk kedepannya, perlu adanya eksplorasi teknik reduksi dimensi yang lebih transparan dan scalable, dan perluasan ke industri dan domain lain seperti telekomunikasi, e-commerce, dan perbankan. Nah, next. Nah, masuk ke bagian implementasi Python atau dari program yang dibuat. Nah, program yang telah dibuat ini memiliki struktur pipeline program dengan 8 langkah. Dimulai dari load and transform RVM. Jadi eh, akan dilakukannya load file CSV atau membaca file CSV-nya, lalu dilakukannya RFM menjadi 11 fitur. Variabel 1 hingga variabel 11. Dilanjutkan dengan preprocess z-score, yakni normalisasi z-score per formula. Dilanjutkan dengan plot correlation plus apply PCA untuk menghasilkan heatmap korelasi dan PCA 6 komponen. Kemudian dilanjut dengan L2 method untuk mencari nilai key yang optimal dengan SSI elbow chart. Dilanjut dengan run final clustering. Di sini key init dengan QLDE based centers. Lalu visualize clustering untuk menghasilkan 3D scatter plot, pie chart, proporsi cluster. Kemudian dilanjut dengan Analyze Cluster Centers untuk menghasilkan radar chart 6 cluster centers, dan di akhir dengan Classify Clustering Results menggunakan KSVM, Decision Tree, ada Boost dan ANN dengan 80% data training, 20% data testing, plus 5 for. Nah, pada program yang dibuat ini, library Python yang digunakan yang pertama ini NumPy atau Pandas untuk manipulasi data dan array. Yang kedua, Scikit preprocessing untuk standard scalar, z-score. Yang ketiga, Scikit decomposition untuk PCA reduksi dimensi. Yang keempat, Scikit cluster untuk Keyman's final clustering. Yang kelima, Scikit
.svm untuk SVM classifier, kemudian Sklearn tree untuk decision tree classifier, kemudian yang ketujuh Sklearn ensemble dengan untuk Adabus classifier, yang kedelapan Sklearn neural network untuk NLP atau ANN classifier, yang kesembilan Matplotlib atau Seabird untuk visualisasi dan heat map, dan yang ke-10 MPL Score Toolkits .mplot 3D untuk 3D scatter plot cluster. Next. Nah, di sini akan dijelaskan terkait kelas QLDE optimizer atau terkait alur optimize pada iterasi yang utama. Jadi diawali dengan inisialisasi chaotic. Populasi diinisialisasikan dengan logistic mapping pada mu yang bernilai 3,9, di mana posisi awal tersebar merata di ruang solusi. Lanjut dengan Q-learning action select. Jadi setiap individu I memilih aksi lambda elemen dari atau himpunan bagian pada minus 0,01 atau 0 atau plus 0,01 via dynamic epsilon greedy plus softmax untuk menyesuaikan Fi. Lalu dilanjut dengan cluster guided mutation menggunakan rumus mutan seperti sebelumnya dengan LK yang dipilih dari top 50% elite population. Dilanjut dengan crossover and selection. Trial factor terbentuk dari kombinasi mutan plus parent. Jika SSI trial kurang dari SSI parent, maka offspring menggantikan parent. Nah, kemudian diakhiri dengan mengupdate Q-table. Reward 1 jika offspring lebih baik dan 0 untuk tidak. Q-table ini diperbarui dengan rumus QST Q dengan parameter ST80 plus sama dengan alpha dikali R T plus 1 ditambah gamma max Q dengan parameter ST plus 1 A aksen dikurangi dengan Q dengan parameter ST80. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya terkait review artikel pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk referensi artikel dan dataset linknya. Oke.